Kita usahakan rumah itu dari depan akan tampak sederhana, tapi dibuat kuat, dirancang muat lega. Urusan perabotan dan wangi-wangian ku serahkan pada seleramu yang lebih maju, tapi tata ruang aku. Seorang ibu yang harus mengemban dua peran. Selain menjadi seorang ibu rumah tangga, Anjani Solin juga harus berperan menjadi sosok kepala keluarga yang harus menafkahi ketujuh anak perempuannya yang memiliki karakter berbeda-beda. Dimulai dengan anak pertama Aurelia yang penurut, Althea yang temperamental, Ardena yang selalu menyelesaikan masalah dengan kepala panas, Aislinn anak yang sangat jahil dan usil dengan saudaranya, Azalea yang mempunyai pemikiran yang dewasa dibanding kakak dan adiknya, Amara si anak ambisius, dan Aviana si bontot yang manja. Semua perbedaan itu menyatu untuk menghidupkan suasana rumah yang hangat. Tetapi semua kehangatan menjadi dingin dan sangat memuakkan ketika sebuah kehilangan datang dan Anjani menyalahkan salah satu dari anaknya. Semuanya hancur dan berantakan. Namun, jika di antara mereka berusaha memperbaiki, apakah keadaan akan kembali seperti dahulu atau akan semakin hancur? Aja ini kakak, ini masih pagi, jangan bikin iseng. Bisa gak sih lo pagi-pagi gak usah rese, jangan ngeresein mereka tuh harus sekolah. Jangan lu malah deket pakai ketek lo yang bau itu, mending lo mandi sana, lo bau. Ada apa sih, masih pagi udah berisik aja. Nah kan kicep lo, ini Kak Silin, dia gangguin Ana sama Mara. Kan mereka harus sekolah, malah dideket pakai ketek yang baunya kayak sampah itu. Solin, mandi. Ya aja mau mandi Masih pagi juga udah ribut. Kenapa? Itu Silin gangguin si Ana sama Mara. Masa mereka di dekat keteknya Silin yang baunya kayak bau bangke? Sekarang mana orangnya tuh? Mandi dia. Tumben banget itu orang mandi pagi, dia juga pernah mandi pagi. Iya, udah nggak pernah mandi seminggu, Kak. Sumpah? Iya. Jorok banget tuh orang jorok. Aislinn, Pada ngomongin gua ya. Good morning, aduh, bisa gak sih sehari aja jangan buat ribut, pusing gua. Nggak bisa, settingannya udah begini. Udah cepet sarapan, jangan main ngomong. Iya, ini mau sarapan, mau kemana? Nggak ada, Kak. Ayo, kita beresin. Gua aja dulu ya, males gue. Enggak, Kak. Kita masih ada urusan, nanti kita telat. Kita cepetan beresin ini biar cepet selesai, nanti kita keburu telat. Ayo, cepetan. Lu mah gak asik. Udah deh. Kan males gue ya. Udah, ayo. Bunda, Bun. Bunda, apa kabar? Aku kangen banget loh sama Bunda. Ya, seperti biasa lah, hari-hari harus berhadapan dengan proyek. Kamu sendiri apa kabar? Dan gimana keadaan di rumah? Aku sih oke aja. Keadaan rumah baik-baik aja. Tapi pekerjaan rumah agak sedikit berantakan kalau sejak nggak ada Bunda. Tahu nggak sih, Bun? Aku sama Mara tadi dibakar sama Kalin. Malah kita bau banget ih. Anak itu emang gak berubah dari dulu sama randomnya. Ya ngomong-ngomong, Bun, Bunda nggak ada niat untuk pulang. Sedang kangen sama momen kita yang di rumah sama hal yang lain.
ini uang bulanan seperti biasanya. Bunda harus pergi karena ada hal yang harus Bunda selesaikan. Kamu dan Mara pulangnya hati-hati ya. Bunda pamit dulu. Ya, Bu. Nyapun ada apa nih? Halo? Bunda apa kabar? Lea kangen banget sama Bunda. Saya baik. Bunda nggak ada niatan pulang ke rumah. Kemungkinan saya akan pulang besok jadi tidak ada kesibukan. Serius Bunda? Maaf Bunda. Ya sudah dulu, saya ada urusan. Baik Bunda. Kamu kemana? Mau keluar, gue mau main sebentar. Urusan apa? Kan nanti bunda mau pulang. Kan gue udah bilang, gue mau keluar sebentar. Gue udah tungguin temen gue. Udah ya. Itu pasti bunda. Bunda! Kak Salin, ayo turun, udah ada bunda. Ayo. Tan. Teh dan Dena kemana mereka? Katanya masih kerja, mungkin sebentar lagi pulang. Kalau Kak Dena, dia baru aja pergi, katanya sih ada urusan. Dena ada urusan atau memang mau menghindar saya? Enggak lah Bun, Kak Dena nggak kayak gitu. Urusan apa malam-malam seperti ini? Telepon dia sekarang. Cepat, Dena. Halo? Halo Kak Dena. Iya, kenapa Mar? Kakak di mana? Bunda nyariin kakak. Ngapain Bunda nyariin gue? Nggak tahu Kak. Kenapa gue harus pulang kalau ujung-ujungnya cuma dimarah sama Bunda? Kak please. Iya, gue OTW. Oke, makasih ya Kak. Hmm. Hati-hati. Assalamualaikum. Dari mana saja kamu? Setiap saya pulang tidak pernah ada di rumah. Karena Dena gak mau ketemu sama Bunda. Apa maksud kamu? Saudara-saudara kamu tidak ada yang seperti kamu ya, Dena? Buat apa Dena pulang ke rumah kalau akhirnya dimarahin sama Bunda? Hari Dena gak pernah baik Bun kalau Bunda ke rumah. Bunda cuma... Kamu pikir hati saya baik setelah kejadian itu? Apa yang kamu rasakan tidak sebanding dengan apa yang saya rasakan, Ardena? Bunda selalu aja merasa paling tersakiti. Dena sakit Bun, kita semua sakit. Emang Bunda kira kita semua mau hal itu terjadi? Tapi apa Bunda selalu nyalain Dena? Bunda gak pernah kan mau Bunda yang salah. Itu kan yang Bunda mau. Jaga ya bicara kamu, Ardena. Ada apa ini? Bunda kapan kesini? Dan Dena, kenapa dia? Bahkan Bunda nampar Dena. Bener kan Bunda cuma pulang buat marahin Dena? Bunda kenapa selalu bikin hal itu? Bunda kenapa? Bunda masih belum berdamai. Bunda kenapa selalu menyalahkan kakak aku? Kenapa Bunda? Kamu gak akan paham, Ana. Ya kasih tahu Ana biar Ana paham. Udah, mending kamu pergi aja ke dalam rumah sana. Kalau Bunda pulang hanya untuk ini, lebih baik Bunda nggak usah pulang. Sebenarnya apa sih? Kenapa bisa sampai kayak gini? Kayak apa tadi yang Dena bilang, dia ditampar sama Bunda. Maksudnya, kenapa bisa ditampar? Intinya mereka debat. Ya ampun, yaudah obatin dulu lukai si Dena. Bunda, kalau Bunda ternyata pulang hanya untuk ini, lebih baik Bunda nggak usah pulang. Maaf Bunda, tapi Lea kecewa banget sama Bunda.
Assalamualaikum. Woi, Lin, Lanen gue lebih tua daripada lo ya, lo lupa. gak peduli gue. Lo dari mana aja beberapa hari ini gak pernah ada di rumah? Ya gue kerjaan project lah. Kerjain project atau ada yang sembunyiin? Apa sih Lea? Lo gak mau jujur sama gue? Apa sih gue capek gue mau tidur. Lo beneran gak mau jujur sama gue? Tadi temen lo nelfon gue dan bilang semuanya. Temen gue bilang apa ke lo? Kenapa? Lo masih gak mau jujur sama gue? Temen gue bilang apa Zalea? Sakit kak? Iya lepasin. Temen gue bilang apa? Temen lo bilang kalau misalnya lo selama ini nggak ngerjain proyek sama sekali. Lo di sana cuma numpang nangis doang. Kenapa sih kak? Kenapa sih kak? Kenapa lo mau milih buat ke temen-temen lo daripada cerita ke adik-adik lo sendiri? Jangan mentang-mentang gue lebih muda dari lo sungkan buat cerita ke gue. Gue mau kok lo cerita tentang apapun tentang keseharian lo. Gue gak masalah. Dan yang lain, gue juga yakin kok yang lain juga gak akan masalah tentang hal itu. Kenapa sih lo malah milih pergi? Gue di sini dan yang lain itu saudara lo. Kenapa lo malah milih ke orang lain? Jangan berperilaku seolah lo lagi sendirian, kak. Kenapa semuanya gak kayak dulu lagi? Kehidupan keluarga yang damai tanpa adanya kecanggungan dan masalah terus-menerus datang. Kak, semuanya kacau kak. Orang kita berantakan. Apa yang harus Anda lakuin kak? Anda capek terus nonton kayak gini kak. Apa yang harus Anda lakuin kak? Kenapa bisa ngapa-ngapain? Pelan-pelan aja ya. Kakak yakin semuanya bakal balik seperti semula. Kakak ingin bantu. Kakak sebenarnya ingin memberitahu kamu sesuatu dengan apa yang terjadi dengan kakak kamu. Anda siap kan untuk jalan ngerin cerita kakak? Dari mulai Tea yang sebenarnya saya menangis di kamar kakak sambil meluk bareng kakak. Dia selalu merasa dirinya tidak pernah cukup sebagai kakak tertua dan dia merasa tidak berguna di keluarganya. Marah dan terus maksain dirinya untuk belajar demi menggapai cita-citanya menjadi dokter. Bahkan kemarin kakak lihat muka dia pucat dan mimisan dek dan Dena. The evil had spread like a fever, and it was night when you died, my firefly. What could I have said to raise you from the dead? Or could I be the sky on the 4th of July? Well, you do. Kak, aku mau cerita deh. Cerita apa? Ternyata dari kita banyak yang mengalami sesuatu ya. Maksud kamu? Ya mulai dari Katea, ya nangis di kamar Alia sama barunya Alia, kamar Raya, terus sebelahnya bisa pengen mau masuk komunitas yang diinginkan, dan Kak Dina. Astaga. Ada apa sih? Gue mau main game nih, baru top up. Ini kasih. Mat, capek kan? Kalau capek istirahat, Mat. Istirahat sebentar gak ada masalahnya kok. Aku mau jadi dokter kak, jadi harus belajar. Iya, gue ngerti kalau lo mau jadi dokter.
Tapi nggak harus maksain diri lo sampai lo lupa diri, lo lupa makan, dan bahkan lo sampai mimisan, Mar. Belajar yang benar-benar aja. Kok bisa sampai mimisan kayak gitu sih? Iya, Kak. Mara minta maaf. Jangan terlalu maksain diri, Mar. Ada gue dan yang lain di sini. Ada lo dan yang lain di sini, kata lo. Tapi kayaknya lo nggak nerapin itu ke diri lo sendiri deh, Kak. Maksud lo? Ya, sampai kapan lo mau nyimpan masalah lo sendiri? Sampai kapan lo mau nangis sendirian di kamarnya Kalia sambil meluk barang-barangnya Kalia? Sampai kapan lo mau nyimpan masalah lo sendiri? Sampai kapan lo nganggap diri lo itu cuma sendiri, Kak? Sampai kapan? Maaf, gue gak bisa. Gue gak mau nambahin beban ke kalian dengan cara gue ngeluh ke kalian. Sialan. Kak, lo, gua dan yang lain ditakdirin mau jadi saudara, Kak. Lu pikir kita semua di sini orang asing yang tinggal satu atap? Enggak, Kak. Lu bisa cerita sama gua sama yang lain tentang masalah lu. Jangan lu nyimpan sendiri, Kak. Gue merasa gak pantas untuk cerita ke kalian karena di sini gue kakak paling tua di antara kalian. Kata siapa? Kata siapa lo nggak pantas? Kata diri lo sendiri kan? Lo tetap kakak yang hebat kok di mata kita. Dengerin gua, Kak. Lu pantas kok jadi kakak tertua kita. Gua mohon, hilangin pikiran lu tentang lu yang gak pantas jadi kakak tertua kita, Kak. Kalau lo, Kak Dena, lo sendiri sama aja. Dan bahkan lo lebih parah dari itu, Kak. Kenapa jadi gua? Lihat tangan lo. Lepasin gua bilang. Kenapa? Lo takut? Lo takut bekas sayatan yang ada di tangan lo itu ketahuan sama kakak dan adik-adik lo? Waktu itu apa sih, Le? Gua gak suka ya lu sok tahu tapi lu gak tahu. Ya gue tahu. Lepasin gua, lepasin! Apa yang gue bilang benar kan, Kak? Semua omongan yang gue bilang tadi benar. Selama ini, Kak Dena suka nyakitin dirinya sendiri. Kenapa, Kak? Lo gila ya, Dek? Lo mau mati? Hah? Kenapa, Dena? Kenapa lo ngakuin ini semua? Ini makin ngebuat kakak jadi orang yang berguna sebagai kakak terus kamu. Enggak, Kak, lu gak salah. Lu gak salah sama sekali. Di sini gua yang salah. Gua yang udah nyebabin dia gak ada, Kak. Gua yang nyebabin dia meninggal. Lu semua gak akan ngerti rasanya gimana jadi gua. Lu semua gak akan ngerti gimana rasanya disalahin mulu sama Bunda karena udah ngebuat dia gak ada. Gua juga pengen jadi lo. Gua pengen gak disalahin sama Bunda. Gua juga pengen. Bunda gak ngeliat gua sama satu apa sama bersalah, Kak. Lu frustasi. Aku juga pengen jadi lu, Kak. Cerita tentang rumah yang berbeda dan berjarak jauh, hanya tersentuh dalam jarak dekat. Ada hati yang ku jaga, namamu jadi rahasia. Dalam diam kan ku bawa mendarat. Assalamualaikum. Ada Bunda ya, Kak? Ada di kamar Kalia. Jangan sok peduli kamu dengan saya. Harusnya kamu sadar diri kalau kamu tidak membawa dia pergi, dia masih ada di sini bersama kita. Enggak, Bun. Harusnya Bunda mau dengar, Bunda mau ngerti. Biar Bunda tahu apa yang kalian mau. Jangan kamu sok mengajari saya dan jangan kamu sok peduli dengan saya. Harusnya kamu sadar diri kalau kamu Aku yang udah
nggak pernah bela yang lain kalau Bunda lagi marah. Lin cuma diem dan liatin. Kali ini Lin nggak bisa, Bun. Lin juga sama kayak yang lain. Lin capek sama Bunda. Lin juga sakit hati sama perlakuan Bunda ke yang lain. Kalau boleh jujur, Lin benci sama Bunda. Bunda, kenapa sih Bunda selalu bikin suasana rumah jadi berantakan? Kalau Bunda ada di rumah, Bunda seharusnya nggak usah pulang ke rumah. Nara selama ini selalu diam kalau Bunda ungkit-ungkit hal itu ke Mara dan ke yang lainnya. Mara sebenarnya capek dengarnya Bunda. Bunda kira Mara nggak sedih ditinggal Kalia. Mara sedih, bukan cuma Bunda. Mara mohon sama Bunda, jangan kayak gini terus. Kasihan Kalia di sana pasti nggak tenang. Bunda, kenapa Bunda nggak bisa terima dan ikhlas dengan keadaan sekarang? Dengan situasi yang udah terjadi, kenapa pergi? Setidaknya Bunda bisa mengerti dan paham dengan situasi sekarang. Keadaan di rumah. Bilang kamu pergi, jangan kamu sama ngajari saya. Bunda selalu kayak gini menghindar dan gak pernah mau dengerin anak-anaknya. Bunda selalu aja mau dimengerti tapi Bunda gak pernah mau mengerti kita. Bunda selalu aja mikirin diri Bunda sendiri tapi gak pernah mikirin diri kita. Kamu gak akan paham karena kamu gak pernah ada di posisi saya. Kau susah mengerti nih kamu. Bunda juga gak akan mengerti apa yang anak-anak Bunda rasain termasuk Kalia waktu itu. Kalau aja waktu itu Bunda mau dengerin Kalia, keadaannya gak akan kayak gini. Bunda akan lebih ikhlas. Ketika Kalia pergi, Bunda gak akan nyalahin anak-anak Bunda yang lain. Bunda harusnya bisa ngerti sama apa yang anak Bunda mau dan apa yang anak Bunda rasain. Bunda selalu menghiraukan perasaan anak-anak Bunda. Bunda harusnya introspeksi diri. Bunda gak seharusnya nyalahin anak-anak Bunda termasuk Kak Dena. Asal Bunda tahu waktu itu Ya, Lina. Kakak boleh nggak minta tolong sama kalian? Tolong bilangin ke Bunda kalau kakak udah nggak kuat nahan rasa sakit ini. Apa sih Kak? Nggak usah aneh-aneh deh ngomongnya. Bunda selalu maksa gue buat sembuh. Yang sebenarnya tubuh gue tuh terlalu lemah, gue nggak kuat. Gue mohon banget, kalian mau kan ngabulin satu permintaan gue? Mungkin ini terakhir permohonan gue buat kalian. lo mau minta apa? Gue mau ke taman favorit gue, udah lama gak kesana. Mungkin semenjak sakit, terus ditambah Bunda gak ngizinin gue buat ke taman itu. Kalia jangan ngomong kayak gitu. Kalia kan udah kemoterapi. Pasti dikit lagi kakak sembuh. Kakak harus percaya diri, Kak. Kakak udah sempat bilang sama Bunda, tapi Bunda gak mau dengerin apa kata kakak. Kakak capek, kakak mau nyerah. Gimana ya Kak? Aku mau telepon Bunda untuk minta izin. Halo Kak, ada apa? Gak ada apa-apa. Kita semua mau pergi ke taman, Bun. Gak usah macam-macam kamu ya Kak. Gak ada. Ngapain ke taman? Kamu tahu kan kondisi kakak kamu itu gimana? Tadi kita udah izin ke dokter kakak dan katanya dibolehin. Enggak Kak. Bunda maaf Bun, tapi ini permintaannya Kalia. Di sini Dena mau tanya Bunda mau ikut atau enggak. Dena nggak peduli Bunda mau marah atau enggak, karena di sini Dena mau buat Kalia senang Bun. Tapi sih ada lagi. Lihat tuh Kak adik-adik lu. Banyak banget tinggalnya. Udah lama sedih banget udaranya. Gak usah dibantu, aku pengen coba sendiri. Bisa dibantu. Dasar banyak tingkah bisa mulai
jatuh. Sekarang main fisik nih. Beneran nggak? Yes. Saya tahu ini berat buat Bunda. Bisa ya Bunda balik saya dulu. Bunda nggak usah minta maaf sama Lea. Bunda minta maaf sama saudara-saudara Lea ya. Mau kemana Kak? Cari angin. Nanti aja Kak. Ngapain sih? Ya udah Kak, duduk aja, kita nanti cari angin bareng-bareng aja. Mending Kakak sekarang cek Kak Tea sama Kak Dena deh, lagi ngapain mereka? Iya. Udah apa, Wek? Udah apa kan dulu? Bunda. Bunda minta maaf ke kalian semua atas sikap Bunda selama ini. Maaf, Bunda nggak pernah dengar kalian kemarin-kemarin. Bunda cuma mikirin luka Bunda sendiri, sampai-sampai Bunda lupa kalian juga punya luka. Bunda beneran Bunda. Ya masa Bunda orang lain sih, Lin? Dadah aja. Ya sih, kedepannya kita akan jadi keluarga yang seutuhnya.